Sobat Podcast, tamu saya kali ini adalah seorang mahasiswi yang lewat keisengannya dan juga sebuah hobi ya waktu itu Devi ya. Iya. Selama mengisi waktu karena kelonggaran waktunya selama pandemi ini menciptakan sebuah rajutan atau sebuah produk-produk yang berupa rajutan yang akhirnya menjadi sebuah usaha. Dan bisa sobat lihat sendiri, ini salah satunya 3 ini sangat menarik dan cantik banget buat saya nih. Nah, saya ingin tahu nih, kreativitas ini tercipta seperti apa sih awalnya walaupun sebuah keisengan? Boleh diceritakan, Devi? Oke Kak, ini awalnya dari hobi, seperti yang Kakak sampaikan tadi ya. Iseng-iseng, soalnya kan corona. Saya nyoba untuk ngerajut. Saya sebenarnya udah ngerajut dari SMP. Oh, dari SMP udah ya, biasa. tapi Oke. polanya biasa aja, standar gitu. Terus baru saya kembangin untuk buat boneka, ada buat produk-produk lainnya juga gitu Kak. Oke. Artinya sudah belajar rajutan ini sejak SMP, cuman waktu itu kenapa nggak kepikiran waktu SMP atau SMA mungkin mengembangkan? Atau waktu itu memang tersempat hanya sebatas iseng aja atau gimana? Saya sih ngikutin kakak, soalnya waktu itu kakaknya dapat pelajaran gitu di sekolahnya untuk kerajinan rajut, sedangkan saya nggak dapet itu. Dan nah, saya suka banget sama kerajinan, jadinya saya nyoba dah untuk buat gitu Kak. Oh, jadi awalnya yang rajut itu kakaknya. Ya. Di sekolah waktu itu kakak juga? Iya. Oke, kemudian Devi tertarik untuk belajar gitu ya. Kayak menarik nih rajutan begitu ya. iya. Lalu mencoba untuk merajut sendiri. Artinya dicontohkan sama kakak atau otodidak aja nyontoh-nyontoh kakak? Otodidak sih, kakaknya nggak ada ngajarin. Oh, nggak ada yang ngajarin. Terus nanya ke ibu, karena ibunya juga ngasih tahu dasar-dasarnya gitu. Dari situ sih. Tapi kenapa baru kepikiran sekarang untuk merajut yang seperti tadi Devi bilang kalau waktu sekolah itu biasa-biasa aja, sekarang yang baru berbagai macam bentuk? Itu saya dapat di internet, kayak banyak banget produk-produk rajut tapi yang kekinian gitu loh Kak. Oh. Kayak topi ini saya buat karena saya lihat di TikTok banyak juga. Oke. Di TikTok, Instagram gitu. Boneka rajut juga. Terus bentuk-bentuk bajunya juga kekinian gitu loh Kak. Jadi kayak cocok juga kalau saya ngembangin ya sesuai anak remaja gitu Kak. Oke, karena dari internet inilah melihat produk-produk rajut ini kok berkembang ya, begitu ya? Kok seperti istilahnya nggak seperti yang Devi pelajari dulu waktu sekolah. Ternyata banyak-banyak seperti ini ya, boneka ini boneka apa? Boleh diceritain? Ini hantu ceritanya. Hantu, oke. Ceritanya waktu itu pameran kan, jadinya maunya ngasih produk-produk Halloween. Nah, ini dah salah satunya produk Halloweennya. Dalam bentuk ini hantu gitu ya, Iya. Halloween. Nah, jadi menarik sekali ya sobat ya, ternyata tadinya yang sekedar mungkin waktu sekolah ya itu cuman suka kesenian, ngelihat ngerajut kakak tertarik begitu, lalu berkembang saat ini karena kok kayaknya banyak banget produk-produk rajutan yang menarik-menarik gitu ya, lucu-lucu. seperti topi, lucuin ini juga hantu gitu ya. Kemudian Devi kembangkan dan ditambah lagi karena pandemi begitu. Iya, jadi untuk berkreasi itu lebih banyak waktu luangnya gitu Kak. Jadi di situ saya manfaatin gitu. Oke. Nah, dari awalnya memanfaatkan waktu luang, terus kepikiran untuk menjual itu seperti apa? Waktu itu sih gara-gara ada ikut kayak kegiatan program pendanaan gitu loh Kak. Program PMW namanya, program mahasiswa wirausaha. Berarti dari kampus. Ya. Nah, dari situ kayak saya tuh kayak minat gitu karena dapat pemodalan gitu, pendanaan. Oke. Jadi saya daftar dah gitu. Iseng-iseng juga, ternyata lolos gitu. Jadi saya lanjutin lagi pakai dana itu gitu. Oh, jadi dari program kampus itu awal modal yang Devi dapatkan begitu ya Iya. untuk pengembangannya. Nah, oke. Akhirnya dapat modal ya, menarik juga ya. Modalnya dari sebuah lomba, itu ide yang bagus, menarik sekali. Nggak harus dari bank lah istilahnya begitu kan. Tapi kalau boleh tahu dari segi modal, kalaupun dapat pendanaan, besar nggak sih pengeluarannya? Ini benangnya atau apanya, bahan-bahannya? Kalau benangnya awalnya saya pakai benang yang paling murah gitu, cuma 8.000 rasanya waktu itu segulung. Nah itu dah nyoba-nyoba itu aja dulu. Benangnya tuh belum produk benang yang bagus, masih yang kualitas rendah gitu. Lama-kelamaan kalau udah dapat pendanaannya tuh baru saya kembangin pakai produk-produk atau benang-benang yang lebih berkualitas gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi Devi SMP, terus sekarang kan jauh sekali ya, udah semester 7. Ya. Selama jeda ini sama sekali tidak pernah merajut?
jeda ini pernah sih, tapi untuk iseng aja. Kadang-kadang minat, kadang-kadang sesuai mood gitu loh Kak. Oke, kalau begitu gimana nih? Ada kesulitan nggak jadinya, kan udah lama absen lah istilahnya ngerajut, tiba-tiba karena waktu longgar di pandemi, terus mencoba bahkan bikin produknya yang nggak biasa, yang seperti Devi ceritain tadi. Ada kesulitan nggak? Kalau kesulitannya enggak sih, dan tutorialnya tuh udah banyak banget di internet, kayak di YouTube tuh juga banyak gitu. Jadi dari situ saya kembangin lagi gitu. Jadi bener-bener otodidak dan belajar dari internet ya untuk pengembangan bentuk-bentuknya. Oke. Lalu, nah selama ini kan saya lihat, jadi saya kenal Devi kan lewat internet juga gitu ya. Jadi ditambah juga lewat media sosialnya, saya cek gitu kan, memastikan bener nggak nih gitu ya. Nah, saya lihat kan banyak banget ya tas, kemudian ada tidak hanya boneka seperti ini ya, kemudian ada apa lagi tuh ya, kayak semacam perhiasan ya, gelang, oke, gelang di tangan. Selama ini, apakah semua dari internet aja inspirasi untuk bentuk-bentuknya? Atau cuman ada juga ide-ide sendiri? Ya, ngembangin lagi dari ide-ide sendiri gitu Kak. Kayak kalau kayak gini bagus nggak ya gitu, kalau kayak gini cocok nggak ya, banyak suka nggak ya, gitu-gitu aja sih Kak. Nah dari hasil pengembangan selama ini, terus Devi pasarkannya hanya lewat internet atau ada juga dari lewat internet sama pameran kayak gitu. Kalau pameran nih ikut-ikut aja sih, maksudnya ada kakaknya ikut pameran, saya ngintilin aja, nitip gitu. Oke. Oh jadi pameran kakak lah istilahnya, orang ya kakak titip produk. Iya. Lebih banyak mana selama ini untuk dari tingkat promosi? Lebih efektif mana biasanya Devi? Efektif ya online sih. Media sosialnya tuh sama teman-teman deh biasanya gitu. Mintain tolong promosiin dong, bantuin promosi gitu. Oke. Jadi ada bantuan dari teman ya? Iya. Nah, produk yang apa biasanya paling laris biasanya yang ini udah 1 tahun kan? Iya. 1 tahun usaha, dari nama usahanya nih Crowbox ya. Jadi kalau sobat podcast pingin tahu, silahkan kepoin ya di Instagramnya, Crowbox gitu ya, Crowbox _. Yeah. Nah, mana nih produk yang paling banyak dipesan biasanya? Paling banyak sih gantungan kunci, ya kayak gini dah ukurannya. Lebih kecil daripada ini, habis itu sama gelang. Gelang itu paling banyak minatnya. Oh, itu paling banyak ya? Berarti kebanyakan remaja gitu ya? Iya. Targetnya emang anak remaja gitu. Oh iya. Terus dari sisi harga sendiri, biasanya Devi menentukannya gimana? Kalau itu sih saya tentuin dari bahan kan, sama tingkat kesulitannya gitu kan, sama proses pembuatannya lama apa enggaknya gitu. Kalau yang paling mahal saya jual sih 200 sih, 200.000, dan paling murah itu gelangnya 10.000. 200 itu apa bentuknya? Bentuknya tuh boneka tapi ukurannya lebih gede, 25 cm gitu. Oke. Boneka ya yang paling besar. Tapi selama ini produk-produk itu sudah jadi atau pre-order istilahnya gitu? Custom banyak yang pengen custom gitu. Berarti pre-order ya? Iya, paling banyak pre-order. Terus kalau produk, saya juga kayak mau ngembangin produk baju, tapi itu masih belum rilis sih, masih buat nyoba-nyoba aja. Iya. Dan itu pengen ngembangin itu aja sih. Wah, ini berarti rencana kedepannya nih ada rencana. Baju yang seperti apa, untuk apa? Biasanya untuk anak muda jalan-jalan gitu loh Kak, crop top biasanya. Crop top itu paling banyak dicari, terus modelnya lucu gitu kan. Minat anak mudanya ke arah situ gitu. Jadi targetnya memang pasarnya lebih banyak di teenagers lah ya, remaja dan anak-anak muda lah pokoknya, di bawah 30 tahun begitu ya. Oke, nah ini menarik banget sobat ya. Jadi lewat sebuah keisengannya Devi, kemudian walaupun sempat lama jeda begitu ya, tidak merajut, menghasilkan produk-produk ini karena melihat dari informasi di internet yang kebetulan Devinya banyak waktu gitu ya. Gabut lah istilahnya gitu ya kalau sekarang tuh, banyak waktu selain di sela-sela waktu kuliah begitu ya. Akhirnya kepikiran untuk ini. Nah, rencana tadi mau mengembangkan baju. Lalu pengelolaan usaha sendiri. Nah, kalau bicara baju, setelah dapat pendanaan, modalnya lebih banyak diputar dari hasil penjualan atau ada lagi nih sumber modal yang lain? Kalau kan ada pengembangan baju, soalnya pasti biayanya lebih gede lagi. Ya, itu dari uang pribadi saya juga sih kalau itu ya. Soalnya
produk baju kalau saya buat kan untuk saya sendiri gitu, kayak nyoba-nyoba dulu gitu. Kalau udah nemu kayak pola yang cocok ataupun bentuk yang cocok, nah baru di situ kayak saya kembangin dari dananya itu gitu. Ini ngomong Devi kan udah semester menjelang akhir nih. Ya. Gimana? Ganggu nggak nih kuliah antara jangan tergiurnya malah kesini? Iya, lumayan bagi waktunya agak lumayan susah. Nah itu dah, kalau sekarang akhir-akhir ini sih lebih mengurangi dikit kegiatan rajut gini gitu. Tapi kalau ada pesanan gimana? Tetap dilayani atau? Ya tetap layanin, tapi kita ngasih tahu ke customernya juga kalau proses pembuatannya agak lama ya gini, kayak ngasih pengertian kenapa lamanya gitu. Oke, jadi tetap ada proses negosiasi, diterima pesanan karena cerita sampai kalau lagi kuliah gitu. Enggak sih, biasanya kita lihat dulu dia maunya kayak gimana produknya. Kalau emang susah butuh waktu lama, saya tolak dulu. Kalau emang gampang dan emang mudah, saya buat baru. Tapi yang ditolak itu tetap ditolak atau suatu saat dihubungi kembali gitu biasanya dari pengalaman selama ini? Selama ini sih belum sih, saya bilang tunggu dulu lah, mungkin kedepannya mungkin bisa buat yang ini gitu. Oke, jadi tetap ditolak dulu ya, sementara ditunda dulu gitu. Tapi memang kalau dari pesanan dari customer sendiri, emang ada berapa lama yang paling lama? Butuh waktunya? 2 minggu kayaknya paling lama deh. Itu yang tadi yang boneka itu? Iya. Oh, 2 minggu ya. Tapi kalau kayak gini berapa lama? Ini 1 hari jadi. Oh, 1 hari? Iya. Cepet ya. Tapi isian dalamnya? Dakron. Oh, dakron. Kayak kapas-kapas dakron. Ya, kapas dakron gitu ya. Kayak kursi-kursi yang zaman sekarang itu buat di kafe-kafe itu ya. Itu dakron ya namanya ya. Oke. Kalau yang ini, kalau model topi? Kalau topi ini pakai benang milk cotton. Berapa lama? Ini sehari juga. Sehari juga? Iya. Wow, cepat juga ya. Wow. Berarti kalau cuma sehari nggak terlalu ganggu dong kalau pesan-pesanan yang segini? Tapi harus fokus, nggak. Maksudnya ada yang buat tugas atau apa gitu kan. Ini emang produknya harus fokus buatnya. Kalau nggak fokus ya bisa 2 hari, 3 hari juga. Oh, bisa dicicil berarti? Ya bisa. Oh, nggak hilang tadi udah hitungannya ya? Berapa gitu. Nggak sih. Oke. Nah, ini terakhir nih. Biasanya anak muda udah kesibukan gini, pacar ganggu nggak sih? Kita kan ingin tahu juga ya sebenarnya. Sampai saat ini masih belum. Oh, belum pacaran. Oh, jadi ini nih kuncinya kalau pingin bisnis di saat kuliah, pacaran nanti dulu ya. Iya. Jadi karena kan akan menyita waktu juga ya. Nanti pacarnya protes lagi. Ternyata masih single. Oke. Nah, itu dia sobat. Jadi produk-produk kerajinan dari Devi yang luar biasanya lewat keisengan ini menjadikan penghasilan begitu. Nah, pertanyaannya satu lagi nih. Tiba-tiba muncul nih. Ada pertanyaan satu lagi. Kalau nanti lulus, apakah ini akan dikembangkan atau seperti apa? Maunya sambilan sih Kak. Pengen nyoba untuk jadi kantoran gitu dulu. Habis itu tapi tetap jalanin ini juga usahanya gitu. Pokoknya bagi waktu lah antara pekerjaan sama usahanya ini gitu. Oke. Ada dari Devi sendiri untuk pengembangan, misalkan ada investor atau orang nih tertarik ya, investor lah katakan demikian. Gimana? Ada juga membuka peluang seperti itu? Mau banget sih. Pengen banget biar usahanya ini lebih maju juga gitu. Apalagi berawal dari hobi kan, jadi ya ngejalaninnya enak dengan sukacita gitu loh Kak. Iya. Jalaninnya gitu tanpa beban gitu. Iya. Artinya ada keterbukaan ya juga ya kalau ada orang untuk jadi mitra begitu, mitra bisnisnya dari Devi. Oke. Itu dia. Saya rasa udah komplit nih obrolan saya sama Devi. Yang jelas sobat podcast, siapa tahu mau jadi mitranya ya. Silakan kunjungi aja Crowbox _ untuk tahu produk-produk dari Devi, rajutan-rajutannya. Kalau misalkan juga sobat tertarik ya silakan pesannya di sana. Ya, atau bisa. Ada media yang lain? Ada di Shopee juga. Shopee juga. Ya. Namanya sama? Sama. Oke, sama Crowbox juga ya. Dan terima kasih banyak waktunya Devi. Ya, sukses terus untuk usahanya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.